Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di channel Belajar Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang proses evaluasi dan tema-tema penelitian bidang perpustakaan. Evaluasi dan penelitian bidang perpustakaan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses manajemen, evaluasi harus selalu dilakukan. Kenapa demikian? Karena proses evaluasi merupakan salah satu proses kontrol terhadap kegiatan pada suatu lembaga. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan tahu apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dan sudah berhasil mencapai tujuannya atau belum. Untuk melihat itu, maka perlu diadakan yang namanya evaluasi. Bidang-bidang apa saja yang bisa dievaluasi di perpustakaan? Ada berbagai bidang yang bisa dievaluasi di perpustakaan. Setidaknya ada bidang koleksi, ada bidang pengolahan atau layanan teknis, ada bidang pelayanan atau layanan publik, ada bidang perawatan bahan pustaka. Setidaknya 4 bidang inilah yang bisa dievaluasi di bidang dalam dunia perpustakaan. Meskipun mungkin ada beberapa bidang-bidang lain yang tetap perlu dilakukan evaluasi, misalnya bidang keuangan, bidang administrasi dan lain sebagainya. Nah, lalu apa saja masing-masing bidang ini? Kita akan bahas satu persatu. Pada evaluasi koleksi misalnya. Pada evaluasi koleksi yang bisa yang perlu dievaluasi, yang perlu dinilai adalah yang pertama implementasi kebijakan. Di awal kegiatan pasti akan dilihat apakah ada kebijakan tertulisnya atau tidak. Kebijakan pengembangan koleksinya secara tertulis atau tidak. Karena ini nanti akan berkaitan dengan misalnya koleksi-koleksi apa saja yang harus ada di perpustakaan. Kemudian bagaimana cara pengadaannya, bagaimana cara pembeliannya, kemudian bagaimana proses kerjasama dan lain sebagainya. Itu tertuang di dalam kebijakan koleksi. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana implementasinya, bagaimana implementasi kebijakannya. Yang kedua, yang perlu dievaluasi terkait jumlah koleksi yang ada di perpustakaan. Apakah sudah tersedia sesuai dengan jumlah pemustaka atau belum? Atau mungkin apakah jumlahnya ini sudah memadai atau belum? Nah, itu perlu dievaluasi. Kemudian selain itu perlu misalnya jenisnya, dari jenis jadi jenis koleksinya. Apakah masing-masing jenis koleksi sudah sesuai standar yang ada? Misalnya di dalam koleksi perpustakaan itu ada yang namanya koleksi referensi, ada yang namanya koleksi sirkulasi, atau mungkin kalau lebih spesifik di dalamnya harus ada kamus, harus ada ensiklopedi, misalnya harus ada buku bacaan, buku penunjang dan lain sebagainya. Itu perlu dievaluasi. Jika sudah sesuai dengan standar perlu dipertahankan. Kalau misalnya belum sesuai dengan standar itu perlu dikembangkan ulang koleksinya, perlu ditambah koleksinya. Kemudian terkait pemanfaatan, apakah koleksi yang ada di perpustakaan itu sudah dimanfaatkan dengan baik atau belum? Jangan-jangan misalnya dari 10.000 koleksi yang ada di perpustakaan baru 1.000 yang dimanfaatkan. Lalu 9.000-nya bagaimana? Nah, itu perlu dievaluasi. Perlu ada langkah-langkah agar keseluruhannya bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga terkait dengan kesesuaian dengan kebutuhan. Misalnya kalau di perpustakaan perguruan tinggi, maka koleksi perpustakaan harus mencakup seluruh prodi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Misalnya kalau di YIN Jember itu ada misalnya ada MPI, ada PAI misalnya, ada kalau ditarik di tingkat fakultas itu ada FTIK misalnya. Ada FTIK misalnya, ada fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan atau Ilmu Keguruan misalnya. Nah, itu nanti perlu dievaluasi apakah buku-buku tentang pendidikan sudah ada atau belum di perpustakaan. Nah, kalau belum berarti dia perlu diadakan. Kalau sudah, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah mahasiswanya atau belum. Nah, jadi hal-hal itu yang perlu dievaluasi terkait
koleksi ya. Itu setidaknya hal-hal itu yang perlu dievaluasi terkait koleksinya. Kemudian yang kedua adalah terkait pengolahan koleksi atau layanan teknisnya. Apa-apa saja yang perlu dievaluasi terkait ini, terkait pengolahan koleksi? Yang pertama adalah apakah waktu pengolahannya sudah efisien? Jangan-jangan nanti waktu pengolahannya terlalu lama, misalnya 1 buku atau 10 buku membutuhkan waktu 1 bulan misalnya. Nah ini tentu tidak baik ya, terlalu lama waktunya. Ya kalau hanya yang diolah itu hanya 10 buku, kalau yang diolah ribuan buku berarti butuh berapa lama untuk agar koleksi tersebut siap untuk digunakan oleh pemustaka. Tentu ini perlu diperhitungkan ya. Nah, caranya dengan evaluasi tadi. Kemudian bagaimana dengan penentuan subjeknya? Bagaimana dengan nomor klasifikasinya? Apakah sudah sesuai belum dengan dengan ketentuan-ketentuan yang ada? Misalnya kalau penentuan subjek apakah sudah menggunakan tajuk subjek atau belum? Atau apakah sudah menggunakan misalnya daftar tajuk subjek yang dikeluarkan oleh PNRI atau belum? Itu kalau penentuan subjeknya. Kalau sudah menggunakan, apakah sudah benar cara penggunaannya? Apakah subjek-subjek yang ada sudah sesuai dengan tajuk subjek misalnya? Kemudian kalau nomor klasifikasi, kalau dia misalnya menggunakan DDC ya, perlu dilihat apakah nomor-nomor klasifikasinya, penentuan nomor klasifikasinya sudah tepat atau belum. Jangan-jangan nanti ada buku tentang pendidikan ya yang seharusnya kelasnya 370-an dikelaskan di kelas 330 misalnya. Tentu tidak cocok. Kira-kira seperti itu. Itu perlu dievaluasi. Ya, apakah sudah sesuai berdasarkan edisi atau belum. Kemudian juga terkait temu kembali informasi terkait penelusuran sarana penelusurannya ya, terkait opaknya misalnya, terkait katalognya. Apakah penyusunan misalnya kalau dia menggunakan katalog kartu, apakah penyusunannya sudah sesuai abjad atau belum? Ya, karena dalam penyusunan katalog kartu itu ada beberapa macam, ada berdasarkan pengarangnya, ada berdasarkan nomor klasifikasinya, ada berdasarkan judulnya, ada bisa berdasarkan subjeknya dan lain sebagainya. Ya. Nah, apakah sudah sesuai penjajarannya seperti itu atau tidak? Itu perlu dievaluasi ya. Itu terkait pengolahan koleksi ya atau layanan teknis. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi pelayanan atau layanan publik. Terkait layanan publik misalnya, terkait evaluasi layanan publik, misalnya hal-hal yang bisa dievaluasi adalah terkait kualitasnya ya. Ataupun terkait kepuasannya. Apakah kualitas layanan yang diberikan sudah memiliki kualitas yang terbaik atau belum? Jangan-jangan kualitasnya masih rendah. Nah ya, kalau ada pelayanan yang kualitasnya masih rendah, layanan yang mana yang dirasa rendah? Yang menurut pemustaka kualitasnya masih rendah, itu yang harus ditingkatkan nantinya berdasarkan hasil evaluasi pelayanan yang ada. Begitu juga dengan kepuasan, biasanya antara kepuasan dengan kualitas ini saling berhubungan. Ketika pemustaka puas terhadap layanan yang diberikan, artinya kualitas layanannya baik. Tapi jika misalnya pemustaka ini masih belum puas dengan pelayanan yang diberikan, berarti kualitas layanannya masih kurang baik, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pembinaan minat bacanya? Apakah sudah berhasil atau belum? Apakah minat baca pemustakanya itu rendah, sedang, atau tinggi dan lain sebagainya. Ya, itu perlu dievaluasi. Kalau misalnya peminat bacanya masih rendah, misalnya, kalau minat bacanya masih rendah, nah perlu diadakan program-program pembinaan minat baca. Ya, perlu dilakukan program-program pembinaan minat baca. Kemudian juga terkait manajemennya ya, termasuk di dalamnya adalah manajemen organisasinya. Misalnya terkait administrasinya, terkait perencanaannya, terkait implementasi manajemennya, terkait misalnya kepemimpinannya, terkait SDM yang melayani, terkait misalnya kompetensi sosial pustakawannya atau pengelola perpustakaannya, itu perlu dilakukan evaluasi ya dan lain sebagainya. Itu terkait evaluasi layanan. Kemudian yang terakhir adalah, meskipun nanti akan ada tambahan yang lain mungkin ya, yang terakhir adalah evaluasi perawatan bahan pustaka atau perawatan koleksi. Apa saja yang bisa dievaluasi di sini dalam hal perawatan bahan pustaka ya atau perawatan koleksi? Yang pertama adalah berapa banyak terkait keadaan koleksinya. Maksudnya gini, keadaan koleksinya ini berapa banyak yang dalam kondisi baik, dalam kondisi rusak, dalam kondisi atau mungkin hilang ya, berapa banyak yang hilang, itu perlu dievaluasi. Jangan-jangan setiap tahun
Ya, setiap tahun karena tidak pernah dilakukan evaluasi, setiap tahun perpustakaan kehilangan buku. Pernah dilakukan evaluasi terkait keadaan koleksi ini ya, terkait keadaan koleksi ini ditemukan, misalnya dalam 1 tahun itu ternyata ditemukan ratusan buku yang hilang. Ya. Nah, kalau seperti itu kan berarti kan perlu ditingkatkan masalah keamanannya, misalnya seperti itu. Ya, itu terkait keadaan koleksi. Kemudian terkait perawatan koleksi yang rusak, misalnya. Berapa banyak koleksi yang rusak parah, rusak sedang, rusak ringan, misalnya. Mana yang bisa diperbaiki, mana yang memang harus disiangi, harus dimusnahkan, ya, mana yang misalnya harus segera didigitalkan karena rusaknya parah, misalnya. Nah, itu terkait perawatan koleksi yang rusak. Itu perlu dievaluasi seperti itu. Kemudian juga terkait masalah digitalisasi koleksi. Apakah proses digitalisasi koleksinya sudah benar atau belum? Jangan-jangan kualitas hasil digitalnya ini tidak terbaca. Atau mungkin terbaca tapi kurang jelas misalnya. Nah, itu tentu akan percuma kalau dia dilakukan jika dibiarkan seperti itu ya. Tentu harus diperbaiki kalau sudah ditemukan bahwa koleksi digital hasil digitalisasinya itu tidak baik atau kurang terbaca. Tentu perlu diperbaiki. Proses digitalisasinya perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi itu terkait masalah perawatan bahan pustaka. Ada lagi nggak selain itu? Selain masalah perawatan, masalah pelayanan, masalah penggunaan dan masalah koleksi, ada ya, evaluasi lainnya yang bisa dilakukan oleh pengelola perpustakaan, misalnya evaluasi terhadap sarana dan prasarananya. Apakah sarprasnya sudah memenuhi sudah sesuai dengan standar atau belum? Apakah sarpras yang ada itu jenis-jenisnya sudah sesuai dengan jumlah bukunya atau belum? Itu juga perlu dievaluasi. Kemudian juga yang lain ya, itu terkait kegiatan penunjang seperti misalnya mengikuti pameran atau tidak ketika pengelola perpustakaan memiliki kesempatan untuk mengikuti pameran perpustakaan, pameran buku misalnya, berhasil tidak pameran bukunya, tolak ukurnya dari mana? Jangan-jangan buka stand pameran tapi sepi, tidak ada yang mengunjungi. Nah, tentu itu menjadi evaluasi tersendiri bagi pengelola perpustakaan. Kemudian terkait promosinya, apakah misalnya kalau promosinya melalui brosur, misalnya ketika setelah menyebarkan brosur, apakah pemustakannya bertambah atau tidak? Atau misalnya promosinya melalui medsos, setelah dilakukan penyebaran informasi melalui media sosial perpustakaan, apakah pengunjungnya bertambah atau tidak? Kalau tidak berarti ada yang perlu diperbaiki, mungkin dari segi komunikasinya, mungkin dari segi informasi yang diberikan dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin bisa juga evaluasi terkait kerjasama perpustakaan. Misalnya perpustakaan sudah melakukan kerjasama dengan 10 lembaga. Nah, itu perlu dievaluasi. Kerjasama mana saja yang berhasil dilakukan, mana yang tidak. Ketika tidak, kendalanya apa? Kira-kira seperti itu. Nah, itu perlu dievaluasi dalam proses berjalannya kerjasama perpustakaan. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana metode evaluasinya? Ya, yang bisa dilakukan ya, misalnya terkait koleksi misalnya, bagaimana caranya? Yang bisa dilakukan adalah yang pertama melalui cacah ulang. Cacah ulang atau stock of name ya, itu merupakan kegiatan penghitungan kembali buku yang ada di perpustakaan. Penghitungan kembali buku yang ada di perpustakaan. Dengan cara demikian itu bisa diketahui ya. Dengan cara demikian bisa diketahui berapa banyak buku yang hilang, berapa banyak buku yang tersedia, berapa banyak buku yang rusak dan lain sebagainya. Itu bisa diketahui melalui proses cacah ulang. Biasanya cacah ulang ini dilakukan 1 tahun sekali ya. Minimal 1 tahun sekali itu biasanya dilakukan ya. Ketika melakukan cacah ulang, biasanya perpustakaan menutup layanan ya, karenanya pelaksanaan cacah ulang ini harus mempertimbangkan masa-masa ramai kunjungan. Jangan sampai ketika di situ waktunya ramai kunjungan ke perpustakaan, justru perpustakaannya tutup gara-gara melakukan cacah ulang. Ya, misalnya kalau di perpustakaan sekolah atau perpustakaan perguruan tinggi misalnya, cacah ulang bisa dilakukan ketika libur sekolah. Jangan sampai misalnya cacah ulang dilakukan justru ketika pembagian buku atau justru ketika
UAS di perguruan tinggi misalnya. Biasanya kalau ketika UAS atau ketika itu biasanya justru kunjungan itu lebih banyak biasanya. Ya, maka perlu cari waktu-waktu tertentu untuk melakukan caca ulang karena membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa sehari 2 hari. Mungkin kalau jumlah bukunya itu hanya berjumlah puluhan, mungkin 1 hari selesai. Tapi kalau jumlahnya ribuan, puluhan ribu, maka biasanya bisa sampai 1 bulan melakukan caca ulang ini. Nah, makanya perlu dipertimbangkan masalah waktunya. Kemudian, metode yang lain yang bisa dilakukan adalah pelaporan, ya. Baik itu laporan kualitatif maupun laporan kuantitatif. Laporan kualitatif seperti apa? Laporan kualitatif itu biasanya bisa melakukan membuat laporan dalam bentuk dalam bentuk misalnya kata-kata, ya, dalam bentuk kata-kata. Kalau laporan kuantitatif atau ini biasanya dalam bentuk statistik, dalam bentuk angka-angka. Misalnya kalau kualitatif, namun biasanya gini, dalam dalam pelaporan perpustakaan biasanya laporan kualitatif dan kuantitatif ini biasanya digabungkan karena saling menguatkan. Nah, biasanya kualitatif menjelaskan kuantitatif, begitu juga sebaliknya. Yang kuantitatif ya, yang angka-angka ini juga ikut memperkuat data-data kualitatifnya. Biasanya seperti itu. Ya. Itu terkait pelaporan. Kemudian bisa juga evaluasinya melalui kotak saran. Perpustakaan menyediakan kotak saran ya. Kemudian setelah menyediakan kotak saran, biasanya apakah itu secara periodik, 1 bulan sekali atau mungkin 1 semester sekali, kotak sarannya dibuka untuk melihat kira-kira usulan-usulan dari pemustaka itu apa. Apakah mungkin ada kritik atau ada saran ya terkait pelayanan yang mereka rasakan. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian bisa juga melalui survei atau melalui penelitian. Ya, bisa melalui survei atau melalui penelitian. Baik itu penelitian yang dilakukan sendiri oleh pengelola perpustakaan atau mungkin penelitian yang dilakukan oleh orang lain, seperti misalnya mahasiswa membuat skripsi misalnya. Mahasiswa membuat skripsi terkait perpustakaan misalnya. Nah, biasanya di dalam tujuan atau di dalam manfaat penelitian itu biasanya ada itu manfaat penelitian sebagai bahan evaluasi terhadap pengelola perpustakaan atau terhadap perpustakaan yang bersangkutan. Jadi hasil penelitian itu bisa menjadi bagian dari evaluasi perpustakaan. Ya. Nah, itu terkait metode-metodenya. Nah, metode yang paling sering dilakukan dalam evaluasi perpustakaan itu adalah dengan cara membuat laporan. Ya, dengan cara membuat laporan. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi otomasi seperti Slim seperti itu, biasanya sudah tersedia sendiri menu untuk laporan. Jadi kita tinggal download ya, sehingga di situ tinggal pilih laporan apa yang mau kita laporkan. Biasanya sudah dalam bentuk angka, kita tinggal membuat dalam bentuk kualitatifnya saja. Ya. Lalu kira-kira pelaporan apa saja yang perlu dilaporkan di dalam pelaporan perpustakaan ya? Yang pertama yang perlu dilaporkan adalah jumlah koleksinya. Berapa jumlah koleksi yang tersedia di perpustakaan, itu perlu dilaporkan ya, sebagai statistik koleksi perpustakaan. Kemudian juga kondisi koleksinya. Apakah baik, rusak, hilang, berapa banyak yang kondisinya baik, berapa banyak yang kondisinya rusak, berapa yang hilang, itu perlu dibuatkan statistiknya. Ya. Perlu dibuatkan laporan tertulisnya. Kemudian penambahan koleksinya, berapa jumlah penambahan koleksi per tahunnya, ya, sehingga bisa dilihat perkembangan koleksi perpustakaannya. Ya, jangan-jangan setiap tahun tidak pernah ada penambahan koleksi, nah maka perlu dipertanyakan bagaimana pengembangan koleksinya. Kemudian laporan pengunjung, berapa banyak jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan. Ya, ini nanti bisa dikaitkan dengan evaluasi layanan, ya, evaluasi layanan perpustakaan. Berapa banyak bagaimana statistik kunjungan perpustakaan, sehingga bisa ketemu nanti pada hari-hari tertentu atau pada event-event tertentu mungkin terjadi peningkatan, sedangkan pada waktu-waktu tertentu seperti misalnya waktu liburan, kunjungannya tentu akan turun. Kira-kira seperti itu. Itu bisa menjadi laporan evaluasi perpustakaan. Kemudian juga laporan peminjaman. Ya, berapa banyak buku yang dipinjam, nanti kemudian terkait juga berapa banyak denda yang diterima, ya, berapa besaran denda yang diterima oleh perpustakaan, itu juga perlu dilaporkan. Ya. Kemudian juga sarana dan prasarana, ya, jumlah sarana yang dalam kondisi baik, jumlah sarana yang dalam kondisi rusak, jumlah sarana yang
rusak parah, itu perlu diperbaiki ya. Perlu dilaporkan. Itu perlu dilaporkan. Kemudian juga aktivitas pengelola. Aktivitas pengelola di sini adalah misalnya terkait masalah SDM. Misalnya nanti kalau di SLIM itu kan ada itu aktivitas pustakawan di situ. Akan kelihatan nanti dalam satu hari, misalnya dalam satu hari itu pustakawan ngapain saja ya. Apakah melakukan katalogisasi atau melakukan peminjaman atau pengembalian, itu bisa kelihatan. Ini bisa dijadikan sebagai evaluasi SDM perpustakaan ya. Kira seperti itu terkait pelaporan. Nah, berkaitan dengan evaluasi ya, sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa proses evaluasi ini bisa dilakukan melalui proses, salah satunya melalui penelitian. Nah, tema-tema apa saja yang bisa diteliti dalam bidang perpustakaan ya. Pada prinsipnya bidang-bidang evaluasi perpustakaan ya, itu bisa diteliti, bisa dijadikan sebagai topik-topik atau tema-tema penelitian bidang perpustakaan. Mulai dari koleksinya, pengolahannya, pelayanan publiknya, perawatannya, sarprasnya, kegiatan-kegiatan perpustakaan, ya, kegiatan pembinaan minat baca, pengembangan minat baca, dan lain sebagainya, kegiatan promosi, itu semuanya bisa diteliti, bisa dijadikan sebagai tema atau topik penelitian di bidang perpustakaan ya. Ini adalah beberapa judul penelitian bidang perpustakaan yang bisa dijadikan judul-judul penelitian, terutama judul-judul penelitian skripsi ya. Misalnya yang pertama kalau ini berarti terkait koleksi, bidang koleksi ya, judulnya evaluasi pemanfaatan jurnal dalam penulisan skripsi mahasiswa MPI IAIN Jember tahun 2020. Dalam penelitian ini berarti datanya berasal dari daftar pustaka skripsi mahasiswa MPI tahun yang ditulis pada tahun 2020 ya. Sehingga dari daftar pustaka itu mau dilihat jurnalnya ada berapa, daftar pustaka yang berasal dari jurnal ada berapa, kemudian apakah jurnal-jurnal yang ada itu diambil atau dikutip atau berasal dari jurnal yang ada di perpustakaan. Nah, sehingga bisa kelihatan nanti berapa banyak jurnal di perpustakaan yang dimanfaatkan dan berapa banyak jurnal yang tidak dimanfaatkan. Nah, kira-kira seperti itu proses penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang cukup mudah karena tidak perlu ketemu dengan orang. Datanya adalah data-data dokumentatif, ya. Data-data dokumentasi, data-datanya. Jadi cukup mudah untuk dilakukan. Kemudian judul yang kedua adalah misalnya evaluasi penentuan subjek koleksi pada opak perpustakaan IAIN Jember misalnya. Ini hampir sama dengan yang di atas ya. Ini masih berkaitan dengan koleksi. Ya, bukan koleksi, ini berkaitan dengan pengolahan koleksi. Berkaitan dengan pengolahan koleksi. Proses penelitiannya adalah ingin melihat apakah subjek-subjek yang ada di perpustakaan, yang ada di opak ya. Jadi melihat datanya itu di opak, itu sudah sesuai belum dengan penentuan subjek yang ada. Misalnya kalau menggunakan tajuk subjek misalnya sudah sesuai atau belum, itu bisa dilihat di situ. Datanya dari mana? Datanya tinggal melihat di opak perpustakaan yang Jember kan sudah online, jadi tinggal melihat yang ada di online ya. Jadi semua data yang ada di opak itu dianalisis ya, subjeknya sudah benar atau belum. Kira-kira seperti itu prosesnya. Itu terkait pengolahan. Masih banyak lagi yang terkait pengolahan, ini hanya contoh-contohnya saja. Kemudian terkait misalnya judul lain misalnya refleksi Al-Quran dan Hadis terhadap kualitas pelayanan perpustakaan sekolah misalnya ya. Penelitian ini ingin melihat ya, ingin mengungkapkan kira-kira ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang ada itu bagaimana penafsirannya terhadap kualitas pelayanan perpustakaan. Bagaimana penafsiran Al-Quran dan hadis terhadap dalam terkait kualitas pelayanan perpustakaan. Ada enggak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara ini? Ada enggak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang kualitas pelayanan perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah? Ini menarik sekali untuk diteliti, terutama kalau yang meneliti berasal dari kampus PTKIN ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ya. Ini tentu sangat menarik. Ini berkaitan dengan bidang layanan perpustakaan ya. Judul ini berkaitan dengan layanan perpustakaan. Kemudian misalnya judul yang lain lagi adalah
pengaruh kualitas pelayanan terhadap kenyamanan pemustaka di perpustakaan sekolah X, misalnya sekolah mana misalnya. Ini juga masih berkaitan dengan pelayanan perpustakaan. Proses penelitiannya bagaimana? Data yang dicari adalah data kualitas pelayanan dan data kenyamanan pemustaka. Kalau ini biasanya menyebarkan angket ke pemustaka, bisa ke siswa atau ke guru dan lain sebagainya. Ya. Judul lain misalnya implementasi kegiatan perawatan koleksi di perpustakaan X. Nah, implementasi kegiatan perawatan koleksi ini berkaitan dengan perawatan perpustakaan. Ya. Bagaimana proses perawatannya, kemudian bagaimana peralatannya, bagaimana kebijakannya, itu diteliti di sini. Nah, implementasi kegiatan perawatan koleksi di perpustakaan X. Kemudian yang contoh judul selanjutnya adalah implementasi standar nasional. Ini nasional ya. Implementasi standar nasional perpustakaan dalam penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah. Ya. Ini berarti ingin mencari apakah sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan tersebut ya, proses penyediaannya sudah sesuai dengan standar ya, sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan atau belum ya. Ini berarti berkaitan dengan bidang bidang sarpras perpustakaan ya, penelitiannya bidang sarpras perpustakaan. Kemudian contoh selanjutnya adalah pengaruh pendidikan pemustaka terhadap kemampuan penelusuran koleksi di perpustakaan X misalnya. Ya. Ini berkaitan dengan evaluasi kegiatan. Salah satu kegiatan di perpustakaan itu kan pendidikan pemakai atau pendidikan pemustaka. Dilihat apakah pendidikan pemustakanya sudah berhasil atau belum. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan penelusuran koleksi di perpustakaan X. Ini biasanya cara penelitiannya itu melalui penyebaran angket biasanya. Ya. Kemudian contoh judul yang terakhir adalah strategi promosi pelayanan sirkulasi pada perpustakaan X. Nah, ini berkaitan dengan bidang promosi ya, promosi perpustakaan. Melalui judul ini ya, ini bisa dilihat nanti apakah promosinya ini jenis-jenis promosinya apa saja, kenapa memilih promosi tersebut, apakah hanya melalui brosur dan lain sebagainya. Ya, ini penelitiannya kira-kira seperti itu. Selain ini ada banyak sekali judul-judul penelitian tentang perpustakaan. Ya, di mana mencarinya ya? Nah, bisa mencarinya di sini. Ya, ini alamat-alamatnya. Ya. Terutama yang dari Indonesia ya, ini yang berbahasa Indonesia. Bisa mencarinya di doaj.org. Ini kalau DOAJ ini merupakan indeks untuk artikel-artikel jurnal baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Ini ada semuanya di sini dan gratis. Ya, bisa diakses secara gratis. Kemudian ada juga neliti.com/id. Ini kalau yang DOAJ ini dia untuk seluruh dunia ya, indeks yang seluruh dunia. Sedangkan yang neliti.com ini dia khusus untuk jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia. Makanya kemungkinan besar semuanya berbahasa Indonesia kalau di neliti.com. Kemudian juga selain dua ini ya, kalau dua ini artikel ya. Kalau dua ini adalah artikel jurnal. Yang ketiga ini garuda.ristekbin.go.id. Ini berasal dari berisi tentang skripsi atau hasil-hasil penelitian yang berasal dari Indonesia, dari perguruan tinggi di Indonesia. Ya, itu bisa diakses melalui garuda.ristekbin.go.id. Nanti akan banyak sekali contoh-contoh judul skripsi di sini. Termasuk untuk judul skripsi tentang perpustakaan. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir sebenarnya, ada banyak sekali, tapi saya rasa 4 ini sudah cukup mewakili. Bisa mencari melalui Google Scholar. Google Scholar ini adalah salah satu sarana penelusuran yang dikelola oleh Google ya, oleh perusahaan Google yang khusus untuk mencari tulisan-tulisan ilmiah, karya-karya ilmiah ya. Itu kira-kira ya. Itu kira-kira terkait evaluasi dan hasil penelitian dan penelitian bidang perpustakaan, termasuk sumber-sumbernya, bagaimana cara mencarinya, hasil-hasil penelitiannya. Ini daftar bacaan yang lebih lanjut kalau ingin membaca lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.